Horas, Bali G Academy hadir kembali, saudara-saudara. Kita akan mengupas bagaimana Krisnamurti ini ya sebagai otak di balik rekayasa video CCTV ya yang di bawah pengawasannya itu Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dengan secara sengaja memanipulasi, menurunkan resolusi, padahal sangat penting ya. Artinya resolusi adalah informasi yang dibuang gitu loh. Ya, kalau kualitasnya berkurang, maka informasinya pasti berkurang, apalagi ya dengan downscaling tersebut 73%. Ya, downscaling spasial itu menyebabkan informasi hilang 73%. Ya, karena dari 2 jutaan piksel menjadi setengah jutaan piksel, dari 1080p, 1920, 1080 piksel menjadi 96576 ya atau 960H piksel. Jadi ya bayangkanlah ya, spasial saja sudah berkurang 73%, belum lagi downscaling secara temporalnya dari 25 menjadi 10, itu tinggal 9 sampai 10% saja itu. Ya, 10% data tersisa yang disajikan di persidangan. Ya, itulah versi saintifik dari Krisnamurti ya. Tentu orang ini tetap ya, mana ada orang maling yang mengaku ya, kecuali kita sajikan bukti ilmiah tersebut nanti di sidang PK, maka dia mau tidak mau akan dipermalukan publik ya. Bagaimana ya data video digital yang harusnya tajam itu malah diperkabur ya, informasi hilang secara spasial maupun temporal ya, mereka rekayasa sehingga tersisa di persidangan itu cuma 10% saja itu yang disajikan di persidangan. Tapi itulah ya, kemunafikan ini ya, penipu ulung ini tidak ada habisnya jika tidak ditangkap ya, tidak dipidanakan, dipecat ini ya, tidak peduli rakyat. Kau mau bintang 7, mau bintang 9 ya, sepanjang kau memanipulasi data digital, menginjak-injak hukum, ya kau harus masuk penjara. Krisnamurti ini bukan masalah dendam pribadi, bukan ya, demi tegaknya hukum berdasarkan kebenaran yang kau injak-injak itu. Ya, inilah keterlibatan langsung dari Krisnamurti ya, H-1 sebelum siapa ini? Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar. Mereka berlatih ya, gladi resik bagaimana memanipulasi di persidangan, memengaruhi hakim ya dengan cara-cara rekayasa ya, yang dihadiri juga oleh Sandi Handika, Hari Bowo dan Wahyu Oktaviandi ya. Jadi inilah dia terlibat langsung dalam rekayasa ini ya. Gladi resik mereka bagaimana besok ya, karena ini katanya H-1 berarti tanggal 9 Agustus 2016 dan tanggal 10 Agustus mereka maju ya, para penipu ini, dan dihadiri pula oleh ini Krisnamurti ini ya, jenderal munafik ya, penipu ulung ya, orang yang paling manipulatif ya, dan dia menuduh Jessica yang paling manipulatif ya. Nanti di persidangan ada acara dia memberikan pelatihan atau ceramah di Mahkamah Agung ya, isinya adalah hakim-hakim tinggi. Bayangkan, kemunafikan dia berlanjut ya, penipuan dia berlanjut, bukan hanya menipu secara bukti digital di persidangan, menipu di persidangan, di event-event lain juga dilanjutkan penipuan itu. Inilah bobroknya Jenderal Bintang 2 yang sekarang digaji oleh rakyat ya, yang dari keringat rakyat setiap rupiah yang dia diberikan gaji dia tiap bulan masih terus menipu dan menipu ya. Oleh karena itu penipuan itu harus kita tangkap basah dengan bukti-bukti ilmiah ya, yang berdasarkan dokumen yang mereka berikan. Jadi tidak ada bukti yang saya buat sendiri ya. BAP itu ya mereka yang menghasilkan, yang memproduksi, dari situ kita tangkap rekayasa itu ya. Karena mereka sepilih, jadi mereka abai, lalai, dan kita tangkap basah kelalaian mereka ya dalam mempermak BAP itu. Ya, di sini ada momen dia memberikan pidato, ceramah atau apa ya, ya tentang penipuannya lagi, kasus Jessica di depan hakim-hakim tinggi. Ya. Bayangkan manusia picik licik ini
masih bangga dengan kepicikannya dan kebohongannya ya. Luar biasa orang ini ya, nggak ada lagi hati nuraninya orang ini sebagai manusia, sama seperti Ardhito Moardi, Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher ya, membanggakan penipuannya di depan publik seolah-olah tidak ada nanti yang menangkap bahasa dia, penipuan orang ini ya. Coba kita putarkan dulu. Krishna akan menyampaikan, waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Bapak. Ya, ini kurang jelas. Kita ke kasus yang paling menarik, Jessica ya, kopi sianida. Mungkin ibu bapak mendengar, ini adalah yang kalau ibu bapak mungkin ada hakimnya di ruangan ini, nggak ada. Berkasnya dari sini sampai sini Pak, bawanya pakai troli itu Pak berkasnya. Dan ini adalah kasus dengan ahli forensik paling banyak kami gunakan. Dan kemudian selama ratusan orang saya interogasi, ini adalah manusia yang paling tegar, paling manipulatif, yang nanti saya akan ceritakan bagaimana kami mengupayakan memberikan keterangan kepada Bapak Hakim di luar pengadilan terpaksa karena beberapa bukti-bukti otentik yang kami dapat tidak bisa kami hadirkan sidang ke pengadilan karena tidak bersifat pro justisia. Jadi tidak bisa jadi alat bukti, tapi itu adalah laporan intelijen yang secara material sangat kuat. Kemudian ini kami bicara motif, nggak ketemu motif nggak ketemu. Itulah ya yang dia ceritakan, bahwa Jessica orang yang paling manipulatif ya, padahal justru dia yang paling manipulatif ya. Bukti rekayasa, video yang sudah tajam ya, harusnya scientific evidence bisa mengungkap semua kejadian sesungguhnya di Cafe Olivier, khususnya di meja 54, justru dia kaburkan beserta timnya. Inilah orang ya, menuduh orang manipulatif padahal dia sendiri yang paling gemar berbohong, menipu, dan manipulatif. Manusia ini ya, menuduh orang. Luar biasa kau Krishnamurti, kita tangkap basah sekarang kau, nggak bisa apa-apalah kau ya. Nah, satu itu poinnya. Yang kedua, bahwa dia katanya mendapatkan info intelijen yang tidak bisa dihadirkan di persidangan ya. Ini nanti kita lihat lagi ya, bagaimana dia mengaku post-truth ya. Bukti yang dia dapatkan, data intelijen di Australia, dia mengaku tidak bisa dihadirkan di persidangan. Ini kan penipuan lagi nih ya. Harusnya setiap bukti itu harus diuji di pengadilan. Bagaimana kita tahu ya, ini kaitannya nanti Jessica ya, dituduh dia melakukan browsing ya, ada browsing history di komputernya di Australia, dan dia tuduh itu membrowsing tentang sianida, dan itu katanya tidak boleh dihadirkan di persidangan. Ini kan penipuan lagi nih ya. Bagaimana kau menganggap itu bukti kalau tidak diuji di persidangan? Kita mau lihat dulu browsing historinya Jessica itu, tetapi tidak ada dihadirkan di persidangan. Jangankan itu ya, call log atau call history Jessica saja ya, dari HP yang diekstrak itu tidak ada di BAP forensik digital Franciscus Aritonang SHMH itu. Bayangkan ya, untuk data tentang sejarah atau call history itu saja tidak ada, apalagi browsing history tidak ada sama sekali, cuma chat WA chat script ya, yang sudah diekspor dari selebriti yang kita tidak tahu itu integritasnya, dipotong di mana-mana, ditambahi, kita tidak tahu itu. Video CCTV saja bisa direkayasa, apalagi cuma ekspor WA chat script itu ya, yang dalam bentuk Excel diekspor ya, tinggal bisa diedit gitu. Inilah penipuan lagi, post-truth lagi, didapatkan katanya dari Australia data intelijen, tapi tidak berani dihadirkan di persidangan, cuma cuap-cuap seperti ini di belakang kan. Harusnya setiap data yang Anda miliki harus diuji di pengadilan, jangan memengaruhi pengadilan dari belakang pintu. Itu tidak fair namanya itu ya, karena itu tidak diuji gitu loh di pengadilan. Itu kan harus diuji di pengadilan ya, data yang Anda bilang ya. Inilah penipuan lagi. Ahli psikologi forensik, psikiatri forensik mampu menjelaskan bahwa dia mempunyai dua kepribadian bipolar. Ditambah kami terbang ke Australia, melakukan MLA, mutual legal assistance, penyidikan di Australia.
Kami mendapatkan fakta-fakta di kantor dia, di komputer dia, bahwa dia browsing sianida, dia browsing tentang racun, yang kemudian kami sedot, tapi kami tidak diizinkan oleh sidang, oleh pengadilan, karena kita pengadilan Australia, tidak diizinkan oleh kantornya, tidak boleh digunakan dalam sidang peradilan. Mati saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya lobby jaksa, ini loh Pak, memang tidak pro justisia, tapi kami dapat fakta, kami buktikan, ini proses-prosesnya, kami tunjukkan videonya, kami datangi hakimnya, Pak, ini di luar sidang pengadilan, tapi ini yang kami punya Pak. Kami tidak sembarang orang menetapkan sebagai tersangka, dan ini kebenaran material yang mungkin secara formil agak sulit. Ini ya. Nah ini ya. Ada kalanya bukti material itu tidak bisa didapatkan dengan cara formil yang prosedural, ya. Namun fakta-fakta tersebut tidak dapat disajikan dalam sidang pengadilan karena tidak memenuhi syarat formil. Kendala-kendala seperti ini patut menjadi perhatian kita semua. Kalau penyidiknya berani, walaupun tidak pro justisia, ya. Tapi itu kembali kepada hakim. Karena Anda tidak memenuhi syarat formil, kadang-kadang kita harus membebaskan orang hanya karena formil. Betul tidak Pak, Ibu? Itu kembali kepada hakim. Inilah yang dihadapi di lapangan. Banyak orang bicara tentang apa saja kepada media. Ini dramanya nih, yang seolah-olah mereka adalah pihak tidak bersalah. Pada akhirnya polisi. Nah, itulah ya pengakuannya dia, ya. Post-truth lagi orang ini ya, ada data, katanya data intelijen, browsing history, ya, browsing sianida, dan itu tidak diuji di pengadilan. Bagaimana kita tahu itu Anda tidak bohong? Karena apa? Ya, video CCTV yang sudah jelas aja, bukti material, scientific evidence, dengan nyata-nyata Anda berserta tim Anda merekayasa, mengaburkan semua, mengerdilkan semua objek, ya, padahal harusnya terang, kalian tugasnya harusnya membuat lebih terang sebuah perkara, tapi malah mengaburkan event-event yang penting di CCTV itu. Justru kalian kaburkan. Bagaimana saya bisa percaya statement penipuanmu ini, ya? Yang katanya kau dapatkan dari intelijen, nggak boleh di pengadilan, nggak boleh pengadilan Australia untuk dihadirkan di persidangan, terus Anda lobby, ya, dengan data yang Anda pakai itu yang tidak terverifikasi itu, ya, lewat belakang, pintu belakang ini kan tidak boleh ini, ya, melobi hakim, jaksa dengan bukti-bukti yang tidak bisa kita verifikasi. Saya kan pingin tahu juga metadatanya dan segala macam itu data kalian, bisa kita uji di pengadilan. Ini kan dia mengakunya dapat dari Australia data intelijen tentang browsing history tentang sianida, tidak dihadirkan di persidangan, tetapi dipakai bukti yang tidak terverifikasi diuji di persidangan itu untuk melobi jaksa dan hakim. Ya inilah yang kacau di Republik ini, perbuatan manipulatif seperti ini, ya. Ya jujur saya tidak mungkin percaya sama orang ini, ya. Karena apa? Orang data yang ada jelas saja video CCTV direkayasa, apalagi cuma klaim-klaim sepihak seperti ini, ya. Ya sudah pasti itu kebohongan, penipuan itu. Ya. Karena data yang ada aja jelas penipuan, kebohongan, manipulatif, rekayasa, apalagi cuma klaim sepihak seperti ini. Siapa yang percaya pada Anda? Ya, data yang harusnya jelas, digital evidence, video CCTV jelas, malah kalian kabur-kaburkan, pergerakan halus menjadi kabur, harusnya berwarna menjadi keabuan, khususnya video CCTV 3 pada saat 1 menit Mirna Salihin datang 17.18. Nah itu langsung menjadi keabuan supaya tidak bisa dideteksi sisa kopi yang diminum Mirna Salihin dan lainnya, Ani Jutabun, dan warna kopi juga tidak bisa dijejak. Ya, bagaimana pembungkusan barang bukti digital di ujung meja koktail bar itu kalian buat keabuan, padahal wrapping oleh divisi Siagian di situ, malah kalian hancurkan informasi itu. Bagaimana saya bisa percaya statementmu, Krisnamurti? Ya, statement post-truthmu itu dari dulu sudah post-truth. Kau katanya kandungan sianida bisa mematikan semua makhluk di pantai lah, mematikan gajah lah, itu statementmu di televisi. Ya, Anda udah terbiasa berbohong, menipu. Ya. Kali ini Anda tertangkap basah, ya.
Bagaimana Anda bisa kami percayain statement data intelijenmu dilarang dihadirkan di persidangan dan Anda pakai itu untuk melobi hakim dan jaksa di belakang pintu? Itu kan tidak fair seperti itu. Anda memengaruhi hakim dan jaksa dengan bukti yang tidak diverifikasi, tidak disajikan di persidangan, pengacaranya juga tidak tahu. Mana ada fair trial seperti itu, pengadilan yang adil, persidangan yang adil. Ini kan luar biasa ya, seperti ini manusia satu ini ya. Apa saja kepada media, ini dramanya nih, yang seolah-olah mereka adalah pihak tidak bersalah. Pada akhirnya polisi selalu dalam kondisi berada pada pihak yang salah ketika penyidikan. Polisi hanya mengumpulkan fakta, sama dengan hakim mengumpulkan fakta, hanya Pak Hakim mengumpulkan faktanya on trial proses. Ya kan, kalau polisi di lapangan ya, di mana fakta-fakta tersebut dikumpulkan dengan berbagai upaya. Mohon dimaklumi, upayanya luar biasa. Ya, beberapa cara pengumpulan fakta membuat orang tidak nyaman. Masalahnya adalah polisi diberi wewenang, ada wewenangnya. Masalahnya wewenang itu Anda salah gunakan, Krisnamurti, pengumpulan fakta. Ya, kalau fakta benar-benar Anda kumpulkan, fakta itu harus otentik, bukan yang Anda rekayasa. Luar biasa si penipu ini, Pak. Ya. Ya, inilah kita sajikan lagi kumpulan dosanya si Krisnamurti ini ya. Ini di naskah keputusan ini ya. Nah, ini di naskah keputusan ya, dilampirkan metadatanya dari BAP Christopher Harimanrianto inilah ya, untuk CH7 1557 1717 ya, itu kanal 3 berarti warna ya, frame rate frame per secondnya 25 frame per detik, halus pergerakannya, lebar dari video tersebut 1920 pixel, tingginya 1080 ya, panjang frame-nya ya, banyak frame-nya 120.950.000 ya, 120.950 frame. Inilah ya, sesuai dengan poin 27 Muhammad Noah Al-Azhar ya, 1920 1080 pixel. Tetapi apa yang terjadi, malah mereka kabulkan ini di kamera 7 ini. Pada saat menganalisa sedotan justru dikaburkan oleh Christopher Harimanrianto ya. Posisi sedotan yang harusnya diambil Mirna dari atas meja, mereka kaburkan. Frame rate-nya diturunkan jadi 25 jadi 10, jadi putus-putus. Pergerakan tangan Mirna yang harusnya halus mengambil sedotan harusnya bisa diamati dengan tajam, malah dihancurkan oleh Krisnamurti lewat tim apanya itu, manipulatornya itu. Inilah penipuan si Krisnamurti ini ya. Luar biasa. Ini lagi kamera 7 ini 1557 ya, di BAP-nya Christopher yang dikutip di naskah keputusan hakim ini 1920 di Muhammad Nuh langsung dikaburkan ini. Semua pergerakan Jessica sebelum Mirna Salihin datang yang dianalisa Muhammad Nuh Al-Azhar di persidangan itu penipuan. Semua pergerakan itu pasti tidak sesuai dengan kejadian nyata. Kalau sesuai nggak perlu dia kaburkan. Inilah jadi 96576 semua jadi kabur. Inilah ya manipulasinya Krisnamurti, seolah-olah dia orang baik ya, good cop ya, polisi baik, padahal dia polisi paling sampah di Republik ini. Ini juga dosanya si Krisnamurti ya, scientific evidence hancur ya. Kamera 9 pada saat membandingkan warna kopi ya. Pada saat Agus Triyono di downscaling jadi 96576, pada saat Sari dibiarkan begitu saja otentik 1920-90 ya. Ya tentu hasilnya ada perbedaan warna ya, karena hasil rekayasa ya, yang dikasih perbedaan warna, orang satu yang di downscaling, satu yang otentik, ya pastilah perubahan intensitas itu yang merepresentasikan warna ya, itu pasti berubah akibat nilai-nilai integer di balik setiap pixel itu ya pasti berubah. Nilai integer itu berubah, ya maka warnanya berubah akibat downscaling itu ya. Itulah rekayasa Krisnamurti. Belum lagi kamera 2 ya, inilah jadi 96576 harusnya otentik 1920-90 ya. Semua hasil downscaling ini, hasil pengaburan. Kamera 3 juga begitu ya, bahkan di bukti visual di persidangan malah dibuat gabungan 17-18 ini ya, harusnya warna ya,
bit depth-nya 38 bit per kanal, 24 ya. Color space-nya YUV 3 kanal. Nah inilah dia. Yang seharusnya ini kamera 2 bisa diamati dengan baik, malah dikabulkan oleh Krishnamurti, ya. Selanjutnya nggak puas mereka, malah dibuat keabuan. Ya, sudah dikabulkan, dibuat keabuan, padahal di sini sisa warna kopi maupun volume kopi yang setelah dicicip semua orang itu bisa dianalisa dengan deteksi tepi aja, bisa gampang, itu malah dibuat keabuan dan dikabulkan. Dan wrappingnya juga bisa kelihatan apakah 2 botol 1 gelas, 1 gelas 2 botol, malah dihancurkan resolusi itu. Kamera 2. Kamera 3 juga pergerakan Mirna Salihin ketika dibawa dari dari Cafe Olivier dengan kursi roda, malah bisa diamati dengan oleh ahli forensik, ya dokter forensik, malah dibuat keabuan. Sudah dikabulkan, dibuat keabuan juga oleh Krishnamurti. Inilah gayanya Krishnamurti dan Tito Karnavian yang sangat hancur, ya. Mentalitas paling bobrok, ya, jenderal sampah masyarakat. Ini juga kamera 15, bukan hanya dibuat kabur, tetapi dibuat keabuan. Padahal di sini sisa warna kopi, warna sisa kopi dan volume sisa kopi bisa dijejak, malah dihancurkan. Dan di sini keberadaan pipet atau sedotan bisa dijejak, tapi dihancurkan oleh Krishnamurti. Inilah luar biasa orang ini, ya, manipulatif, ya. Dia menuduh Jessica manipulatif, padahal dirinya sendiri yang paling manipulatif, ya, paling jago berbohong. Seandainya ini diketahui orang tuamu, malu kali lah kau Krishnamurti, ya. Bisa jantungan orang tuamu. Ya, belum lagi ini frame hilang ini. CH17, ya, 96.000 frame hilang. Padahal menyorot perbuatannya persiapan Rangga. Malah cuma 2.707 frame yang ditemukan. Bayangkan, padahal jumlah frame 98.750, ada 96.043 frame hilang. Atau 64,2 menit dihapus, dibuang dengan tanpa bertanggung jawab. Ya, belum lagi di kamera 9 ada 100 frame hilang. Kamera 7 ada 50 frame hilang. Pembuangan secara semena-mena, sudah di downscaling, ya. Resolusinya dihancurkan, ya, laju frame-nya diturunkan, ya, dengan tidak bertanggung jawab dari 25 menjadi 10, malah frame-nya juga hilang. Saintifik apa ini? Dari mana kita bisa percaya pengakuanmu dapat data intelijen tentang browsing history? Ya, ID saja yang bukti yang jelas-jelas ada saja kau hancurkan. Video CCTV itu. Ini lagi berkomplot lagi kau dengan para jaksa penipu itu, ya, sesama penipu berkomplot, ya. Isi folder berubah 7, folder CCTV 7, 9 berubah, jumlah folder berubah, kadang 11, kadang 13, isi folder CCTV 3 juga kadang 2, kadang 3. Di mana ilmiahnya? Kau Krishnamurti mau membantah apa kau? Mau menuntut aku biar kita buka ini semua? Kalau kau mampu tuntut saya, tunggu saja nanti, ya. Kita ini mudah-mudahan viral lagi agar dipenjara kau. Sama nasibmu seperti Sambo. Para sesama manipulatif. Menuduh orang manipulatif, kau sendiri yang manipulatif. Belum lagi tuduhan tentang sedotan yang tiba-tiba secara misterius sudah ada di dalam gelas. Tidak ada itu dijejak dari kamera 7 atau kamera lainnya. Tiba-tiba saja dari Agus Triono, ya, 16.24.818, Marona Pitupulu langsung mengaku dia 3 menit 30 detik, ya. Selisihnya 16.27.48 langsung ada di dalam gelas. Ini tidak dijejak pergerakan tangan Jessica, jadi buat kesimpulan saja. Itulah manipulatifnya kau Krishnamurti. Harusnya jejak kalau memang ada pergerakan sedotan itu dari atas meja ketika diantar oleh Agus Triono, baru ketika dilihat oleh Marona Pitupulu 3 menit 30 detik selisih kedatangan mereka. Mana buktinya? Cuma pengakuan Marona Pitupulu. Kau suruh itu kan menipu Marona Pitupulu itu. Yang kau suruhnya itu menipu itu Marona Pitupulu dan Hani juga pun. Kalau tidak menipu dia, kalian jejak itu pergerakan tangan itu. Luar biasa penipuanmu Krishnamurti. Belum lagi nih bagaimana hitungan mundur, ya. Menghitung mundur, ya, dari 10 Januari waktu estimasinya Nur Samran Subandi hancur-hancuran, ya, 10 Januari 2016
10.30 siang dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik. Dari mana itu 16.30? 16.39 16.39 menit dan 36 detik. Penghitungan mundur dari 10 Januari 2016 10.30 dikurangi 9 jam 90 jam 9 menit 36 detik. Dari mana ini? Ini hitungan manual nih saya. Nih. Jadinya pukul 16 2024 6 Januari 2016. Itulah manipulasinya kau. Biar kau cocok-cocokkan dengan tangan artifisial buatan Muhammad Noah Al-Azhar. Jenderal apa kau? Jenderal sampah kau ya. Penghitungan mundur. Kau banggakan lagi Nur Samran Subandi itu menghitung mundur manual saja salah. 16.20.24 tuh Jessica sedang ada di kasir itu. Kan kacau. Ya, udah gitu cuma pakai Excel pula ya. Laboratorium toksikologi Mabes Polri tapi pakai Excel. Aplikasi perkantoran. Katanya Listio Sigit Prabowo. Saintifik apa ini pakai aplikasi perkantoran? Harusnya kan pakai software atau buat sendiri. Inilah saya aja bisa buat sendiri nih. Nih, langsung prediksi waktu dapat 2016 ya, 6 Januari 16.20.10. Kalau ini tadi hitungan manual berdasarkan estimasinya pakai Excel 16.20.24. Udah gitu persamaan kuadratik lagi dipakai. Aduh, untuk laju pengurahan cyanida. Ya, nenek-nenek di Ethiopia saja ketawa tentang itu ya. Laju pengurahan cyanida pakai kuadratik. Parabola terbuka, ini kan luar biasa penipuan ini. Itulah ya penipuan dari si Krishnamurti ini ya. Jenderal sampah ya, penipu, otak dibalik rekayasa video CCTV ya, dan dia tetap aja menipu ya, bukan hanya di persidangan 2016 ya, ketika diundang oleh Mahkamah Agung untuk memberikan sajian materi kepada para hakim tinggi juga menipu ya. Prestasi rekayasanya itu ya. Post-truth mengaku ada data intelijen lah dari dilarang di peradilan Australia untuk dihadirkan ya. Apa alasannya? Itu kan bukti material, itu harus diuji. Malah kau pakai untuk melobi dari belakang, itu kan tidak fair itu ya. Anda mendekati hakim, Anda mendekati jaksa dengan bukti yang tidak dihadirkan di persidangan. Kan luar biasa itu penipuanmu itu tambah lagi harusnya nopum itu ya. Ada kau memengaruhi hakim dari belakang ya, berarti kau memengaruhi Binsar Gultom, Partai Tulus Utapaya dan Kisworo dan para jaksa penipu itu dengan bukti yang tidak terverifikasi, tidak disajikan di persidangan. Ini kan menipu kau itu ya. Bagaimana bisa kami percaya omonganmu bila video CCTV saja kau jelas-jelas rekayasa ya. Dasar sampah masyarakat kau, luar biasa kau, sampah kau ya. Mudah-mudahan kasus ini viral lagi, netizen akan mendesak kau dipecat, dipidana seumur hidup seperti Sambo ya. Itu dia, supaya jangan ada lagi jenderal yang main-main dengan bukti digital ya. Itu cukup sampai Jessica saja yang mengalaminya di Republik ini ya, karena negara kita negara hukum, bukan negara miliknya Tito Karnavian dan Krishnamurti ini. Memang siapa nenek moyang mereka? Kami di Tanah Batak tidak mengenal mereka itu, entah siapa ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.